حتى ترسل الله من عليه أنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونسألك زيادا وأبدانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيطان حسنا اللهم اجعلنا وإن فيك نفسك وأمنك وأيادك جوارك من كل شيطان مريد وجبار وداع وذيبك من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحطنا بتقوى الاستقامة وأعذنا من جملة ندم في النار والنار إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كما متومة الله رباتنا يا أرحم الراحمين فوق سبحان رجاء أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا قال المصنف رحمه الله نفعنا ومعلومه في الدارين amin ila qawlihi halaman 15 itu di tengah makna asyhadu anna muhammadur rasulullah atau kesaksian bahwa Nabi kita Muhammad utusan Allah adalah maksudnya artinya aku tahu dan hati meyakini secara pasti dan aku mengucapkan kepada orang lain dengan sebenarnya bahwa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh makhluk. Benar dalam semua yang beliau sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seluruh makhluk untuk membenarkan beliau dan mengikuti beliau, haram mendustakannya dan menentang beliau. Nah, kalau di kitab itu yang Arabnya itu kalau mendustakan dan menentang beliau hukumnya kafir. Nah itu. Jadi ya kalau ada tulisan itu Allah itu pasti ada tuh Jalla Jalaluh. Ya ada guru kalau ada Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau Muhammad itu Rasulullah tambahi. Nah jadi biar orang jangan menyangka kalau Allah itu Muhammad itu Allah. Tapi kalau ada sambungannya Allah Jalla Jalaluh atau Allah Ta'ala, Allah Maha, nah itu Maha Agung, Maha Mulia, ya Maha Suci Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci, Maha Tinggi. Nah Muhammad Rasulullah atau Abduhu wa Rasuluh, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi jelas ya sih. Jadi jangan orang biasa kaligrafi Allah itu Allah aja, jangan ada tambahannya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad bilang Muhammad Abduhu wa Rasuluhu atau Muhammad Rasulullah. Ada putingannya biar jelas Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu. Jadi keyakinan ya kita semalam itu bahwasanya kita mengucap syahadat tauhid, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah, itu kita latih semalam ya hati kita agar benar-benar ketika beribadah itu hati kita konsentrasi ya, jangan memikirkan selain daripada yang kita sembah tujuannya. Nah itu. Kemudian Muhammadur Rasulullah, nah ini harus kita bisa meyakini dalam hati kita bahwasanya seluruh keberkatan yang kita dapat, baik orang itu siapapun statusnya, baik orang berpangkat, orang sugih, orang berilmu, orang sehat, orang apapun keadaannya, nikmat yang kita dapatkan di dunia ini, baik nikmat yang kecil maupun yang besar, itu semuanya tidak lepas daripada percikan anugerah yang dibagi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hakikatnya memberi keberkatan tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah dalam pembukaan kitab Bukhari itu di awalnya situ, Ana qasim wallahu yu'ti atau wallahu mu'ti.
Aku ya Rasulullah yang ditugaskan untuk membagi ke seluruh alam semesta ini daripada rahmatnya, anugerah daripada Allah Ta'ala, tapi hakikatnya yang memberi aku itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jelas Allah yang maha memberi, Nabi Muhammad yang membagi. Nah itu jadi jelas ada Allah, Allah tidak bisa menjadi hamba, dan hamba tidak bisa menjadi Tuhan. Kalau ada yang madahkan Allah itu Nabi Muhammad, nah itu sesat itulah. Apalagi madahkan Rasulullah itu kekal. Nah, ya Rasulullah itu, ya. Selain daripada Allah, apapun itu hakikatnya adalah alam. Kullu ma siwallah alam. Selain daripada Allah itu alam, namanya alam itu pasti akan hancur, tapi kecuali yang dikekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga, neraka itu sebenarnya ya makhluk Allah, tapi Allah kekalkan. Nah itu lain urusannya. Ya, roh para nabi, para syuhada, sholihin, nah itu dikekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala antaranya. Nah itu ya, kekekalan itu tidak asli, tetapi Allah yang mengekalkan. Nah itu. Kemudian maka di sini orang yang ya membenarkan Nabi kita Muhammad SAW dan mengikuti beliau, maka itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Tapi siapa yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, ya tidak membenarkan beliau, ya tidak patuh kepada perintah Nabi kita Muhammad SAW, itu orang maksiat. Tapi kalau orang itu mendustakan, bahkan menentang, melawan, tidak percaya, maka itulah orang yang telah artinya kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, anak cucu kita dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa mendustakan beliau, ia zalim dan kafir. Nah, dia. Iya. Dan siapa menentang beliau, ia durhaka dan rugi dunia akhirat. Nah, ya, kayak apa kada rugi ya kada. Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah utus untuk menjadikan kita bahagia mulia dunia akhirat. Lalu beliau ditentang, hakikatnya menentang yang menyuruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka demikian ya orang-orang yang hidup di dunia nih, yang berani menentang utusan-utusan Allah, ya setelah para nabi, ya nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW itu adalah penggantinya para ulama. Jadi kalau orang-orang zaman wahyu ini menentang ulama, ya hakikatnya menentang nabi. Nah itu, kalau menentang ulama hakikatnya menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi menentang dalam artian memang ulama tadi pewaris nabi. Ya, ada juga ulama yang bukan pewaris ya kada. Nah, menyalahgunakan artinya amanah. Nah itu lain pula. Ada jemaah. Jadi sangat penting di akhir zaman ini mulai orang-orang yang ingin membinasakan umat Islam langsung dari pusatnya, lain pusat kita bang, artinya dari intinya ya, anak langsung merusak. Ini dari dohir anak merusak kita umat Islam ini pengalih sedikit. Ada banyak yang mereka berhasil. Iya, dirusak mereka penampilan, pakaian, ya ada sosok, postur badan, rambutnya, macam-macam. Ada juga, cuma ada banyak. Tapi mereka ingin lebih berhasil lagi. Ya, mereka ini kurang nih. Mereka berhasil secara zahir, bahasanya, penampilannya, ya akhlak kelakuannya sudah ya musuh Islam nih, berhasil kita. Tapi ini masih kurang lagi. Mereka hanya maksiat. Bagaimana kita hantam ya hati mereka
walaupun dia berpakaian bagus, bersih, sholat, puasa, haji misalkan, tapi kalau hatinya sudah rusak, diantaranya benci dengan ulama. Wah ini, makanya biar di media itu hati-hati. Ya, di media itu yang menyebarkan aib-aib ulama, apalagi ulama tadi zuriat Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah orang-orang yang sudah tahunya. Mereka sudah tahu. Nih kalau ada orang ini benci nih keluarga Rasulullah, kita no keluarga Rasulullah itu wajib cinta. Cinta karena ini keluarga Rasulullah. Kalau ini urusan maksiat itu lain lagi. Ini cinta mencintai mereka zuriat terus itu hukumnya wajib. Apalagi cinta kepada ya ulama, apalagi sidin ulama. Nah ini orang-orang musuh Islam ini pintar ya, anak dihantuknya. Karena kita tahu berataan ya, memusuhi, benci kepada orang awam beriman aja itu sudah bahaya. Maka bagaimana kalau orang beriman ini zuriat Rasulullah, ulama pula. Iya, urusan yang kita perbuatannya yang kada baik itu lain pulang urusannya. Kita hanya benci perbuatannya, orangnya wajib kita cintai. Ulama ada aib, wajar. Ya, ulama itu wajar ada aibnya, karena mereka bukan nabi, bukan malaikat. Bisa saja ada aib, salah. Demikian zuriat Rasulullah. Cintaan itu wajib tetap cinta ulama, cinta para habaib. Jangan artinya iya. Jangan artinya kita ini hati kita jangan sampai salah paham. Kadang orang awam ini bahaya, makanya hadir majelis ilmu. Khawatir orang tuh benci ulama, dasar benci orangnya. Wah ini bahaya ya. Iya. Kalau benci perbuatannya ada bapak, ujinya kata ketujuh dengan perbuatan guru anak tuh akhlaknya. Tapi aku ujinya cinta anak guru nih, cuma perbuatan sidin yang macam-macam ini aku kada ketujuh ujinya. Nah ini sangat penting. Demikian aku ujinya cinta no Habib nih, karena zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Habib ini melanggar aturan Allah dan Rasul, aku benci dari kelakuannya. Nah, ini penting. Karena kalau kita benci dengan orangnya, hakikatnya benci dengan yang menciptakannya. Benci dengan datuknya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang-orang musuh Islam pian anak mahantuk dari langsung karena hati ini raja. Kalau raja dihantuk, ya muntung nih, ganas pandiran. Ya ketahuan orang tuh benci dari hati atau sebatas muntung aja. Dari sisi benci perbuatan itu bisa kita lihat dari ucapannya, karena muntung ini terjemah hati. Anak mengetahui hati seseorang lihat pandirnya. Iya, ada orang lihat aib ulama, aib habaib. Jangankan ya ulama, aib habaib, aib yang di rumah kita aja, bini kita ada rumah, atau yang bisi laki, atau yang bisi anak. Kalau orang benci kepada orangnya, pastinya akan disumpahi, bahkan bisa menampar. Berarti orang ini dasar benci orangnya. Tapi kalau benci dari akhlaknya, perbuatannya, paling ini dinasihatinya. Ya, pandir naik sedikit wajar, tegas kan? Ikam jangan kayak itulah, berarti kita sarik namanya. Kalau suara tegas wajar, jangan kayak itu lagi lah. Nah, bagus. Yang kedua itu, mau tahu gilang nyising. Nah, ini. Mau yang tegas sudah, jangan kayak itu lagi. Ini kada bagus kau ya, jangan diulangi lagi. Nah, ini ketahuan benci dari hati atau dari perbuatan itu. Ini hati-hati biar. Ngeri di akhir zaman ini biar kada bisi kita bisi guru, yang guru itu mengajari kita bagaimana kita membenci seseorang yang sampai ke dalam hati. Ini bahaya. Karena orang-orang di akhir zaman ini mereka ingin menghancurkan umat Islam ini secara zahir tadi, karena kawa mereka kena aja banyak ajakan, cuma kada ajumanya masih dalam keadaan maksiat. Apa bertobat selesai. Tapi kalau hatinya rusak, hati berat ya. Makanya diskusi mana dari walian faqad azantu bir harbi. Siapa yang memusuhi jawatan wali-waliku itu
Man azali walian. Walian ini isim nakirah. Lain man azani ya man azani al waliya. Nah, besi ma'rifat khusus ini kada walian umum. Dia juga harus umpul. Ya. Wali itu kekasih Allah ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus siapa? Yang setiap mengucap dua kalimat syahadat itu walinya Allah. Siapapun dia di rumah kita berarti wali bini kita. Ayo, laki kita wali, hati-hati ya. Ini kadang yang di depan kita kan dianggap wali, yang jauh wali. Padahal siapapun mengucap dua kalimat itu wali sebenarnya. Cuma kita ada perhatian di sana. Hanya guru-guru kita, ulama kita di kitab itu, anggaplah semua orang itu adalah walinya Allah, agar hati kita jadi bersih. Demikian setiap malam itu adalah Lailatul Qadar, agar kita bisa menghargai setiap malam-malam. Orang kan biasanya pilih-pilih malam, aku malam Jumat aja beribadah, malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Pas ada malam ganjil, ada ibadah. Nah itu. Jadi kita harus bisa kalau menghargai seluruh orang, bakinya tidak selangsung menghargai adalah kekasihnya Allah. Adapun wali secara khusus ya yang di Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini wali khusus. Nah, wali khusus ini. Yang wali umum aja disakiti bahaya sudah. Ya Rasulullah, man adza mu'minan, siapa yang menyakiti orang beriman maksiat, apalagi taat, apalagi ulama, apalagi wali. Ya, apalagi orang itu dzurriyyat Rasulullah, apalagi orang itu sahabat, apalagi nabi. Ya, maka sehakikatnya aja Rasulullah menyakiti aku. Baik dengan ucapannya, perkataannya, dengan tingkah lakunya, dengan hartanya, upah orang lah. Ya, pokoknya dengan cara apapun yang menyakiti orang beriman, hakikatnya tidak secara langsung jadi Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, hakikatnya menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Yang menyakiti Allah, maka hendaklah jangan siap-siap mempersiapkan dirinya. Kalau inya kada bertobat, kada sadar, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini penting, benar pian, sangat penting. Jangan sampai kita melihat kesalahan dimulai dari rumah tangga kita aja. Ada bini kita salah. Ya. Jangan sampai hati kita yang benci muar. Muar ya anak bini lagi tuh. Ada terus terang aja nih kita. Binian kayak itu dia sehari laki. Aku nak kawin lagi di hatinya nih. Karena melihat kelakuan laki itu, ya yang menyakiti hatinya. Aku cerai aja binian. Di akhir zaman ini dia binian minta mencerai laki. Padahal secara agama laki kada mencerai kada gugur, mau binian di akhir zaman. Nah itu, ya ilaha illallah. Setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya kada. Agar kita awet berkawan, awet belajar, awet apa lagi, awet keluarga. Ya, itu pandanglah kelebihannya. Jangan pandang kekurangannya. Mau pandang kekurangannya, kan ada habisnya. Kurang terus saya kita nih. Ada yang kurangnya, ada yang sempurnanya, ada. Jadi pandanglah kelebihannya. Terus terang aja kita nih, nah, kawan laki lah sebagai laki kita kan harus bini nih. Kalau mandang kekurangan bini, biar bisa kawin pulang. Ya. Cuma karena kita bisa ilmu, oh ada apa? Ini wajar aja. Binian tuh bilang penyarikan mungkinnya uyu, kadang bisa bermamai binian tuh, kadang bisa meraju, macam-macam. Tapi laki yang bisa ilmu wajahnya ada apa? Ya, mungkinnya uyu, mungkinnya kelapahan, mungkinnya kada ingat, masih banyak kebaikan yang aku wajahnya. Ya, bermamainya hanya sekali, tapi sayangnya banyak sayangnya aku wajahnya. Nah, tenang hatinya. Tapi kalau mikiran kesalahan bini, wah habis ya. Apalagi duit banyak, wah. Ya gue juga Guru Rasid. Tapi sidin Guru Rasidnya di mana? Dapat waktu ulun
di Kapuas itu menerjemahkan Syekh siapa tuh dari Syekh dari Hadramaut juga. Jadi ya setelah lakian tuh bubuai ibu buai kalau banyak bisi duit ya mau mikir kawin ya, makanya ya tuan guru ibu-ibu aja artinya doakan laki pian begawi pian di rumah nah sembahyang duha ya baca surah waqiah dah laki ulun para jikian jadi jibinian ya ada guru kenapa ya kamu ada anak mendoakan laki kamu biar sugih karena guru emang lakian nih setahu ulun emang sugih anak bini pulang ya nah jadi boleh doakan nah jadi saya ini sudah paham bahasa Indonesia apa aja sih dia terjemahannya oh terjemahkan tertawa saya lakak sih oh ini nah itu yang kada beilmu ilmu pikir 100 kali ya ada duit banyak wah ini bukan ilmu tuh pikir adilnya bagaimana yang kada ilmu berduit nyata ya kawin lagi nya kada mikirakan di balik kenikmatan itu ada tuntutan kita makan yang biasa aja nih sahabat Nabi kita Muhammad sini kita menerjemahkan sedikit doa akhir tahun dan doa awal tahun dan sedikit fadilahnya itu Nabi kita Muhammad SAW kurang lebihnya riwayatnya kayak ini itu ketika ada seorang sahabat kalau Ustaz Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu lagi kelaparan haus lapar berjalan keliling Abu Hurairah ini mudahan sahabat ini paham tamu sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Hurairah aku betakon bang ini ya Abu Hurairah ini anak pada gengsi sedikit udah lapar parut nih ini kawannya gak paham nih artinya berpicik parut biasanya kawannya nah artinya kehausan kelaparan banyak betakon aku beli iya Abu Hurairah ini kada paham kawannya nah tapi terus berjalan ke sahabat ini kalau salah ashabus sufah harus 40 di masjid Nabi Muhammad itu guring makan di situ guring Rasulullah yang memberi makan kada begawi khusus ibadah di antaranya sahabat Abu Hurairah ini nah, akhirnya berjalan pulang harapan kemudian ada sahabat yang menjamu nih mana lapar benar dah ada kuat ya, akhirnya Rasulullah SAW keluar jadi nah Rasulullah tahu keadaan ya ada sahabatnya itu ya lalu Rasulullah Abu Hurairah ikam kelaparan kan wah senangnya kayak apa ya ada kawan yang pas lapar kita makanan ya apa himungnya iya parah jangan mulai tadi gimana ya lapar kalau lapar ini Rasulullah bahagianya bagaimana ya Rasul kita sana ya kita bilang ada sahabat kalau ada sahabat ke rumah Rasulullah antara dua itu ini pada kelas ini ada banyu aja Rasulullah secangkir bahasa kitanya jadi kiau sahabat yang lain bayangkan pikiran kita apa ini seorang haus di kiau orang lain berbagi kira-kira ya hilang ada nih hausnya nih dia namanya Abu Hurairah karena Rasulullah SAW yang menyuruh Bismillah sudah kiau kada seikung berdua secangkir ini minum misalkan 10 sahabat banyak 10 aja secangkir itu kada cukup apalagi haus berataan tapi namanya sahabat ini ya kada tahu Nabi Muhammad kalau sudah yang menyuruh pasti di sana ada mukjizat di balik perintah Rasulullah SAW. Akhirnya dikiau sahabat ya hilang hausnya hilang seikung giliran Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Rasulullah itu Sayyidul Qaum pada Rasulullah kan haus juga napar sidin tapi karena sidin pimpinan minum ikam dulu Abu Hurairah mau Abu Hurairah minum sudahkah minum lagi udah Rasulullah udah kuat lagi sudah ini udah banyak minum udah kenyang mana sudah nah hanya Rasul minum jadi Rasul terakhir ucapan sidin summalatus alunna yauma idzin anin naim nikmat yang seini akan ditanyakan di akhir kiamat apalagi kita yang banyak mewah
duit berlimpah, harta karun banyak. Begini ya banyak takunan yang keadaan yang haus lapar saja, lalu kita makan nikmat tadi, itu pun ditanya kan. Ya, digunakan apa tadi kekuatan minum tadi? Bayangkan ya. Nah ini. Ya, jadi Masya Allah, ya mudah-mudahan lah ya kita ini dipahamkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita melewati Nabi kita Muhammad SAW adalah semata-mata agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada doa akhir tahun, Insya Allah buhan yang kawan saudara kita Muhammadiyah kan berdahulu besok tahun barunya kita, karena kita ada organisasi NO juga kan, kita melihat apa koma-komanya itu ru'yah ada terlihat malam ini. Jadi digenapkan 30 hari Dzulhijjah ini. Jadi esok kita akhir tahun. Ya, jadi baca habis subuh. Kalau di Hadramut melihat di streaming itu Habib Umar bin Hafiz, jadi habis subuh baca doa akhir tahunnya. Nah, jadi kalau kita ke Banjarmasin kan biasanya habis asar lah. Tapi kan Bapak, artinya apa? Habis subuh bisa, habis zuhur bisa, minimal habis asar sebelum maghrib. Nah, itu baca doa akhir. Isi daripada akhir tahun yang hebat ya. Makanya fadilahnya siapa yang baca doa akhir tahun 3 kali berturut-turut, ya setan apa? Kami telah bersama dia setahunan mengganggu dia. Maksiat itu sudah macam-macam, tapi ternyata dia menggagalkan rencana kami dalam waktu yang singkat. Maksudnya itu dua akhir tahun berapa menit kira-kira yang lancar? 5 menit dah. 5 menit bisa menggagalkan rencana setan setahunan. Ini luar biasa. Jadi apa rahasianya dua akhir tahun ini? Ya, mungkin ya ulama, apakah doa ini dibaca sebatas muntung atau dengan hatinya paham maknanya, yang bisa menggagalkan rencana setan yang harusnya orang ini mati sul khotimah neraka, tapi ternyata dengan waktu singkat membaca doa akhir tahun hanya 5 menit, setahunan itu maksiatnya diampuni Allah. Setahunan amal ibadah yang banyak campuran membatalkan pahalanya diterima Allah. Akhirnya hamba ini tetap menjadi satu hamba Allah yang dicintai Allah. Apa rahasianya dua akhir tahun? Ternyata isinya dua. Pertama, meminta ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, baik dosa yang maksiat atau nyembah amal, cuma ada campuran-campuran maksiat, minta diterima, tetap diampuni Allah. Yang kedua, minta diterima amal ibadahnya, walaupun ada sedikit amal tapi pian ridho, ya Allah terimalah. Nah, jadi dua, minta ampun atas dosa-dosa kita dan minta diterima Allah akan amal ibadah kita. Dengan dua ini kita yakini, walaupun kita kada paham baca doa akhir ulun, yakin kada semua kita yang paham per huruf per kalimat doa akhir tahun. Tapi kalau kita baca intinya, ya Allah ulun berdoa ya hagan ulun, keluarga ulun dan kaum muslimin, walaupun kalimatnya saya. Tapi ketika ini mengikrarkan sebelum membaca kalimat doa ini, walaupun secaranya ma'amil tuh ya Allah apa yang telah ulun perbuat min amalin daripada perbuat, tapi ya Allah memang ulun membaca hagan ulun, tapi hagan seluruh keluarga ulun dan kaum muslimin, maka semuanya dapat. Nah ini caranya, tekniknya. Tapi menanya imamnya dilanggar di masjid di rumah kita kada bisa membaca, mengartiakan ke itu atau menjamaahkan, maka beimbai membacanya. Seikong dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seikong Bismillahirrahmanirrahim kayak di Hadramut gitu. Kalimatnya kada dijamaahkan, tapi sama-sama baca. Kalau yang panjang dijamakan Habib Umar, karena kelawasan jadinya yang panjang. Kan ada dua akhir awal tahun yang panjang dari Habib Ali ada, dan Imam Ghazali ada. Nah itu dijamakan. Umbi-umbi bacanya lucut, kawas benar. Cuma yang awal tahun akhir tahun itu hundap aja. Itu kalau diulang 3 kali. Imbai. Tapi bagusnya yang memimpin itu yang berilmu. Minimal tadi tahu ya Allah yang memimpin nih. Ini ulun berdoa nih, kada paham maknanya secara kalimat, tapi ulun tahu belajar sudah akhir tahun ini isinya dan agar pian menerima amal kami.
Nah, itu intinya ini kesimpulan ini. Nah, itu. Yang kedua, kian habis maghrib malam Jumat, masya Allah, udah malam mustajab doa pulang. Ya kadang, oh doa dari azan maghrib sampai azan subuh itu malam Jumat itu khusus setiap Ahad, setiap Minggu itu dikabulkan Allah. Mau berdoa pulang kita, yang membaca doa akhir tahun 3 kali itu setan berpandir pulang, ya setan, hamba ini telah minta kepada Allah keamanan, maka Allah wakilkan kepada dia 2 orang malaikat untuk menjaga hamba ini yang telah membaca doa tadi akhir awal tahun daripada setan dan tentara-tentaranya. Masya Allah. Apa isinya? Rahasia. 2 juga isinya. Pertama, minta kepada Allah pertolongan agar kita ditolongi Allah, agar jangan setan ini mengganggu kita, keluarga kita, dan jangan sampai hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini memerintahkan keburukan bisa mengalahkan kita, membawa kita untuk kemaksiatan. Satu. Yang kedua, minta kepada Allah agar di tahun baru yang dihadapi ini dibimbing Allah kita semua, terutama anak cucu kita, agar senantiasa berbuat taat, baik ucapan, perbuatan hati, yang senantiasa mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Nah, walaupun kita ada paham, cuma intinya awal tahun minta dijagakan oleh Allah daripada setan tentaranya dan hawa nafsu kita, dan minta agar Allah menyibukkan kita dengan kebaikan-kebaikan yang dari Allah. Karena kalau kita sibuk maksiat, alih ibadah. Kalau kita sibuk ibadah, kan maksiat ini kada kawannya masuk karena sudah sibuk. Orang yang sibuk dengan perbuatan kebaikan kada kau disibukkan dengan yang kada bagus, tapi yang sibuk kejahatan akan ngalih berbuat ketaatan. Nah, itu terakhir, siapa yang puasa akhir tahun hari Kamis dan akhir tahun itu dalam riwayat awal tahun, makanya diampuni dosanya selama 50 tahun, dan setiap harinya mendapatkan pahala seakan puasa di 30 hari. Kalau ditambah hari Sabtu, cuma ini khusus setiap, artinya bulan yang dimuliakan Allah bil asyurul hurum. Nah, kecuali hari raya haji dan hari raya tasyrik itu yang ada boleh puasa. Nah, ini momennya pas. Iya, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Berturut-turut 3 ini. Kalau ini kan dihadap pas kebetulan nih menambahi sebuting aja kita, maka diberi pahala seakan beribadah 700 tahun. Masya Allah. Adalah makanya umat Rasulullah ini umatnya 60 tahun, tapi pahalanya seperti orang-orang yang dulu umurnya 700 tahun. Umur orang bahari kan 700 tahun pahalanya, karena umat Rasulullah 70 tahun, 60 tahun cuma pahalanya 700 tahun. Ini anugerah Allah. Mudah-mudahan kita kalau mengawi walaupun seumur hidup sekali barang. Ya, luar biasa, banyak bonusnya. Lah, apalagi kawa berapa kali, luar biasa. Intinya mudahan Allah menolongi, nah, itu benar ya. Dan amin, mudahan Allah SWT ya mengampuni segala dosa kita yang terdahulu dari kaum muslimin, dan mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan di tahun baru ini mudah Allah Ta'ala tolong kita keluarga kita kaum muslimin agar senantiasa bisa berbuat taat dan ibadah kepada Allah, dan mudahan Allah melindungi kita daripada godaan syaitan dan tentaranya dan hawa nafsu yang senantiasa ingin mengajak kita untuk berbuat yang kada bagus. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam husnul khatimah, yang garing mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kena musibah mudahan diangkat segala musibahnya. Yang saudara kita lagi perang, dijajah, mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan Allah taala menjadikan arwah-arwah kuitan kita, guru-guru kita, datuk kita kaum muslimin telah meninggal dunia, dan Allah jadi kubur sini taman daripada taman surga ala jiniyah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ya kalam dia ya sayyidina salatul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin salli wa sallim barik ala sayyidina wa sahbihi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabbi bin wa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب الرحيم يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Minta ampun, minta ridho.